4 sudah masuk fase aktif ya. Nomor registernya ya diisi, nomor puskesmas, kemudian nama ibu, umur, G berapa, P berapa, A berapa, tanggal dia masuk ya, jam berapa, alamat ya tadi ya yang tadi di anamnesa masukin aja di sini. Sudah pecah ketuban belum? Kalau sudah, sejak jam berapa? Sudah ada mulus belum? Kalau iya, sejak jam berapa? Diisi aja ya. Kemudian di sini ada kotak-kotak ya. Ada kotak-kotak kecil, ada kotak besar. Ya, yang ini kotaknya besar ya. Satu kotak besar itu menunjukkan waktu. Ya, jadi dari garis ini ya. Kalau satu kotak besar ini jaraknya itu 1 jam. Kalau kotak kecil berarti setengah jam. Ya, jadi kalau dilihat di sini DJJ kotaknya kecil ya. Seharusnya DJJ itu idealnya diobservasi selama setiap setengah jam. Ya, paling tidak. Nah, jam yang jadi patokan, kita menulis jam hanya yang di sini saja, di tengah. Ya. Di sini ada denyut jantung janin. Ya, denyut jantung janin tinggal diisi aja. Berapa denyutnya setiap setengah jamnya ya. Tentukan ya kotaknya ya. Ya, misalnya ada berapa? 100 misalnya ya, 110, 120 ya, 130 dan seterusnya. Ya tinggal diisi aja. Kalau 110 ya di sini. Setengah jam berikutnya 120 ya. Nanti tinggal disambung. Gampang ya? Iya. Oke, sekarang kotak di bawah ada air ketuban. Ya. Air ketuban tadi kan ditanya pasiennya. Sudah pecah belum? Gitu ya. Kalau sudah pecah berarti di rumah. Pada saat diperiksa tadi ya, air ketubannya masih ada atau tidak. Kalau misalnya sudah tidak ada berarti kering ya. Di kotak yang di bawahnya ada kotak air ketuban dan penyusupan ya, ada 2 kotak. Ya, yang ketubannya berarti kering. Kalau misalnya masih ada cairannya ya, ketika digini keluar ya cairannya pas kali periksa dalam ya, karena sudah pecah sebelumnya, keluar ya. Lihat warnanya ya, apakah jernih. Kalau jernih dikasih simbolnya J ya. Apakah bercampur mekonium, ada feses bayinya M. Apakah bercampur darah D ya, ada darahnya. Nah, sesuai dengan itu aja. Kalau misalnya belum pecah berarti utuh U ya. Kemudian tadi molasenya berapa? Misalnya molasenya 0 ya, tadi tuh kalis kiri dan kanan saling berjauhan. Oke, jelas? Yes. Diperiksanya, diisinya sesuai jam pemeriksaan. Dan kita meriksanya tadi idealnya harus setiap setengah jam gitu ya. Nah, tapi kalau ini kan datanya dari hasil periksa dalam. Ya, ini tidak boleh setiap setengah jam. Yang ngikuti periksa dalam itu minimal tiap 4 jam. Jadi diisinya kalau hasil pemeriksaannya dengan periksa dalam ya berarti setiap 4 jam diisinya ya. Kalau dari pemeriksaan luar ya bisa tadi per setengah jam atau per 1 jam. Oke, jelas sampai sini? Dan kita ke kotak bawah yang ada garis di sini. Ada garis waspada, ada garis bertindak ya kotaknya. Yang diisi di kotak ini adalah ada tulisan miring ya, pembukaan serviks dalam senti diberi tanda silang. Ada? Ini Ada. Ya. Dan di bawahnya ada turunnya kepala diberi tanda O ya, lingkaran. Nah, ini yang lingkaran ini yang pakai perlimaan tadi 5/5, 4/5 ya. Jadi pembukaannya misalnya 4. Nah, ini 0 sampai 10 ini pembukaan. Dan di angka ini juga tadi perlimaannya di angka ini. Jadi kalau misalnya pembukaannya 9 ya, dicakra disilang di angka 9 ini. Ya. Ya, Ibu sebagian aja ya, enggak ini semua. Ya, misalnya ini 4 ya, 5, 6, 7, 8 misalnya ya. Pembukaannya berapa? 7. Ya, turunnya kepala berapa per berapa? Misalnya 5/5, berarti di angka 5-nya. 4 jam kemudian diperiksa lagi pembukaannya, misalnya anggap aja ini 4 jam ya.
8. Penurunannya udah 8, udah agak turun ya, mungkin di 4 misalnya. Nanti ini tinggal ini sambung ke sini, ini sambung ke sini. Ya ini cara ngisinya aja ya. Cara ngisinya seperti itu. Paham? Ya, jadi sama kepala juga per 4 jam. Ya. Supaya tadi sama juga dengan ini. Di sini ada garis waspada dan ada garis bertindak. Kalau gambarnya, kan nanti gambarnya itu ya keempatnya gini ya, gitu kan? Ya. Ini garis waspada. Kalau garis bertindaknya di sini ya. Ini kan gambarnya ada di atas atau di sebelah kiri garis waspada. Nah ini aman. Ya, ini memotong garis waspada nggak apa-apa, ada pembukanya udah 8. Ya, yang harus di ini kalau misalnya sekarang misalnya pembukaannya pertamanya misalnya pembukaannya 4, diperiksa lagi 4 jam kemudian baru 5 di sini. Nah ini dia ada di bawah garis waspada, tetapi masih di atas garis bertindak. Ya, kita harus waspada, belum harus melakukan tindakan. Tetapi kalau misalnya pertama 4, berapa jam kemudian nih 5, diperiksa lagi masih 5, nggak nambah-nambah, berarti dia posisinya di bawah garis bertindak. Harus segera melakukan tindakan. Mau diapain? Ya, dirangsang atau disesar, ya. Nah itu dari sini bisa menentukan harus bagaimana. Ya. Oke. Kemudian ke bawah ada kontraksi ya. Ya, ada kotak-kotak kontraksi. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Karena kontraksi itu paling banyak frekuensinya kalau 10 menit itu hanya 2 menit sekali berarti ya. Kecuali kalau tadi kontraksi terus banyak sekali kan dia nggak berhenti. Ya. Tadi yang frekuensi tadi ya selama 10 menit berapa frekuensinya? Ya, 3 kali. Berarti kita gambar 3 kotak. Ya, idealnya tadi setiap setengah jam. Durasinya berapa detik? Ya, disitu kan ada simbol-simbolnya ya. Durasinya kurang dari 15 detik, berarti kurang dari 20. Berarti ininya di titik-titik aja. Ya, artinya kontraksinya 3 kali dalam 10 menit, durasi kurang dari 20 detik. Jadi kekuatannya 5. Ya. Berikutnya diperiksa lagi, ya. Masih tetap 3, tetapi sekarang sudah 25 detik. Ya, berarti gambarnya beda. Ya, diarsir. Setengah jam kemudian diperiksa lagi, sudah naik. Sekarang 4 kali frekuensinya. Tapi kuat. Misalnya 50 detik durasinya, ya. Kita hitamkan. Ya, semua kita. Ya, jadi kita bisa memantau di sini kalau misalnya sampai akhir titik-titik semua berarti kontraksinya lemah. Ya. Tadi tindakan berarti ya. Jadi bisa dibaca dari gambar di sini. Oke? Penuh ya itu ya. Kemudian di bawah ada oksitosin. Oksitosin unit per liter. Berapa unit yang diberikan? Sesuai dengan yang dilakukan aja. Dan jamnya jam berapa nanti sesuaikan dengan jamnya. Ya tinggal tulis 10 unit ya, tulis angka 10. Nggak usah pakai satuan ya, karena di depannya udah ada satuannya. Kemudian kalau di drip ya, diteteskan melalui infus berarti berapa tetes per menit ya, tinggal ditulis. Obat dan cairan intravena, kalau misalnya pasien dapat obat atau cairan intravena tinggal ditulis aja di situ. Ya. Di kotak besar itu tulis misalnya dapat NaCl ya, dapat RL, atau mungkin kalau dikasih dextrose atau apa ya, atau obat-obatnya metergin, oksitosin, tulis semua di sini. Sekarang nadi ya, nadi dan tekanan darah ya. Simbolnya kalau tekanan darah pakai garis vertikal, di ujungnya ada tanda panahnya ya. Ya, misalnya di sini 80, 90, 100, 110, 120, 130. Tekanan darahnya misalnya 110/90. 110/90. Di sini.
Depan dan. Nadinya berapa? Nadinya 80. Nih, nadinya kasih titik. Ya. Nah, kalau tanda vital capek ya keseringan. Biasanya kita setiap 4 jam atau berapa jam sekali ya. Sejam sekali boleh ya, tinggal disesuaikan aja. Berikutnya diperiksa lagi misalnya 120 ke 90. Nadinya berapa? Nadinya misalnya sekarang 100. Kayaknya tinggal sambung. Sama disambungin aja nadi dengan nadinya. Ya. Kemudian suhu di bawah ya. Suhu tinggal diisi aja suhunya berapa. Nggak usah pakai derajat karena sudah ada satuan di depan. Kalau pasiennya diperiksa urin ya, kalau ada proteinnya tulis proteinnya positif berapa ya. Ada bau aseton tidak biasanya ditemukan pada pasien yang ibu hamil dengan DM ya. Biasanya asetonnya positif misalnya ya. Volume ya, kalau ibu pakai kateter ya. Nanti volume urin yang keluar berapa. Atau kalau kencing juga ya, tinggal diperkirakan aja berapa. Ya untuk melihat ibu kekurangan cairan atau tidak. Ya, ada yang ditanyakan sampai situ? Ya, di mana kita menentukan jam pertama mengisinya? Garis jamnya itu kan ini banyak garis. Apakah di garis yang paling pertama ini jam pertamanya? Apakah di garis kedua, di garis ketiga, atau di garis keberapa? Itu yang harus ditentukan. Ya, menentukan di garis mana kita mulai mengisinya, menggambarnya, yaitu dilihat dari tadi ya, mulai mengisi ini pembukaan fase aktif minimal 4 ya. Dan penentuan garis jam pertamanya, pembukaannya itu disimpan harus memotong garis waspada. Arti enggak? Nah, jadi harus memotong. Misalnya ketika diperiksa masih pembukaan 2. Oh, berarti jangan dulu ngisi. Pas berikutnya diperiksa lagi sudah langsung pembukaan 5. Berarti sudah di atas 4. Nah, berarti kita sudah mulai mengisi. Ya, mengisi pertama kali berarti harus menentukan garis jam pertamanya di mana. Ya, yang lain belum terisi kosong ya. Kita cari angka 5. Patokannya pengisian pertama harus memotong garis waspada. Jadi bukan di sini. Bukan mengisi pembukaannya di sini. Karena tidak memotong. Cari yang memotong 5 tapi memotong berarti di sini. Ngerti nggak? Ya. Jadi garis jamnya adalah ini, lurus ke atas. Ya. Jam berapa kita periksa? Misalnya jam 10. Ya. Jam 10 diperiksa pembukaannya 5, berarti sudah mengisi patogram ini 10. Berarti yang ini foto kecil ya, berarti jam di sini ada jam 11. Sini lagi jam 12 ya, jam 13 dan seterusnya. Nah yang ini ngikut ya, pada jam 10 ini ya tadi penurunan kepalanya di mana, misalnya di 4 atau di mana gitu ya. Yang di sini ya ini apa, molasenya berapa, jadi tidak di sini gambarnya, di sebelah kanan garis jam sesuai pembukaan. Ya. Kalau garis jam pertamanya ini berarti ngisinya dari garis ini ke kanan. Ini kosong semua. Kalau pas datang diperiksa pembukaannya 8, berarti garis jamnya di sini. Yang belah sini kosong. Nanti kesininya tinggal ngisi. Paham? Ya. Ke atas ke bawahnya mengikut jam itu aja. Ya, kita tentukan jam pertamanya dulu. Nah, kemudian kita lihat lembar belakang. Ini hanya laporan saja. Nah, sebelum ke situ, kalau sudah selesai, ya sudah selesai, lahirlah bayinya. Ya ini tinggal digaris, seret aja garis yang tengah ini ya. Seret garis, tulis di situ kata-katanya. Misalnya lahir, ya, bayi 10 perempuan sampai ya, pas posisi ngelahirin. Misalnya 14, 15. Berat badan misalnya 3.900 gram. Panjang badan misalnya 50 cm. Apgar skor ya menit pertama ya, Apgar skor menit pertama 7 misalnya. Apgar skor menit kelima 10 ya. Terus nanti lahir plasenta spontan
spontan ya, jam misalnya 14.30 ya, kalau dia spontan lahir dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya harus diambil ya, karena 30 menit tidak keluar plasentanya ya, jadi di manual, jadi lahir plasenta manual ya, artinya di kodok ya, lahir plasenta manual jam sekian ya. Ini tadi ya, ini dikasih garis, tulis kalimat ini ya, menandakan tadi sudah selesai ya laporan. Oke, garisnya. nah kemudian baru kita isi ya ininya ya, catatan persalinannya ya, tanggal berapa, nama bidannya siapa, tempat persalinannya di mana ya, alamat tempat persalinan ya. Catatan kalau misalnya tidak selesai ya, ternyata nggak maju-maju, akhirnya pasien tuh harus dirujuk ya. Kalau memang nggak selesai, belum lahir ya, masih di pembukaan berapa, akhirnya dirujuk ya. Dirujuknya ketika kita merujuk di kala berapa. Kalau misalnya masih di kala 1 ya tulis kala 1. Ketika kala 2 ya nggak lahir dirujuk, berarti dirujuknya di kala 2. Di kala 3 misalnya plasentanya nggak susah keluarnya, masih ada sisa, dirujuk, nanti rujuk kala 3. Pas kala 4 ada perdarahan, dirujuk lagi ya, tinggal dipilih aja di kala berapa waktu kita merujuknya. Alasan merujuknya kenapa, tempat rujukannya kemana, pendamping pada saat merujuk siapa yang ikut ya di situ. Nah ini laporan kelas 1 ya, partogram melewati garis waspada atau tidak? Tadi ya, yang melewati itu berarti yang di bawah garis waspada. Tidak, misalnya kalau iya, misalnya tinggal pilih ya di situ ya. Di kelas 1 ada masalah nggak? Masalah lainnya apa? Sebutkan masalahnya. Penata laksanaan yang kita lakukan apa? Ya. Kemudian hasilnya bagaimana? Hasil dari tindakan yang kita lakukan apa hasilnya? Ya. Kala 2 ya, dilakukan episiotomi atau tidak? Kalau misalnya iya, indikasinya apa? Kenapa di episiotomi? Ya. Pendamping saat persalinan yang ada di situ siapa saja? Ada tidak gawat janin? Kalau misalnya ada, tindakan yang kita lakukan apa? Kalau misalnya tidak ada, ya tidak ya. Ada tidak distosia bahu? Ya susah melahirinya karena bahunya nyangkut misalnya ya. Kalau iya, tindakan yang dilakukan apa? Ya. Masalah lain kalau ada di kala 2 sebutkan, penata laksanaan yang dilakukannya ditulis di sini ya, hasilnya bagaimana. Kemudian kala 3, lamanya kala 3 berapa menit? Tadi dihitungnya dari mulai lahirnya bayi sampai lahir plasenta, butuh berapa menit? Kalau di situ kan 15 menit ya. Kalau dituliskan tadi. Pemberian oksitosin 10 unit IM dilakukan atau tidak? Kalau iya, waktunya berapa menit sudah persalinan? Kita berikan oksitosin. Misalnya ketika setelah kala 2 ya, bayi lahir, ternyata pas diraba kontraksinya kurang bagus, kasih ya, berapa menit setelah persalinan kita kasih? Kalau tidak, kenapa tidak dikasih? Alasannya apa? Ya, kemudian apakah dilakukan pemberian ulang oksitosin enggak? Ditambah lagi ya, sudah 10 unit, ternyata kontrasinya belum bagus, tambah lagi ya. Alasannya kenapa? Kalau tidak ya tulis tidak ya. Apakah dilakukan penegangan tali pusat terkendali ya, yang nanti ya setelah bayi lahir untuk mengecek apakah si plasentanya sudah lepas atau belum, diregangkan tali pusatnya, dilakukan atau tidak gitu ya. Kemudian masalah fundus, masa sekundus, apakah di kala 3 ya dilakukan masa sekundus? Tidak. Kalau tidak, kenapa tidak dilakukan? Oh, tidak dilakukan karena bagus kontraksinya juga misalnya ya. Plasenta lahir lengkap ya atau tidak? Jika tidak lengkap, tindakan yang dilakukan apa? Tadi mungkin eksplorasi manual atau mungkin kuret ya. Plasenta tidak lahir lebih dari 30 menit ya, tidak. Tindakan yang dilakukan apa? Ada tidak laserasi robekan ya selain episiotomi ya? Kalau iya di mana? Ya, jika laserasi perineum derajat berapa? Kalau derajat 1 itu masih di lapisan dermisnya. Kemudian kalau 2 epidermis, 3 subkutan, 4 sudah ke lapisan ototnya. Ya, tergantung robekannya sedalam apa. Lihat lagi lapisan-lapisan kulit ya. Tindakannya penjahitan ya, dilakukan atau tidak dijahit ya, karena mungkin tadi derajat 1 hanya epidermis, lecet-lecet aja, nggak dijahit ya. Kalau misal dijahit, apakah dengan atau tanpa anestesi ya, tinggal dilingkari aja dengan aja ya. Kalau tidak dianestesi berarti tanpa anestesi. Apakah mengalami atonia uteri? Jika iya, tindakan yang dilakukan apa? Hasilnya bagaimana ya? Nggak ada hasil ya.
Jumlah perdarahan tinggal ditulis kira-kira dari awal sampai akhir itu jumlah perdarahannya berapa. Masalah lainnya sebutkan, penata laksanaannya juga sebutkan, hasilnya bagaimana. Laporan bayi baru lahir, berat badan berapa, panjang badan berapa, jenis kelaminnya apa, apakah penilaian bayi baru lahir ya baik, apakah ada penyulit ya. Bayi lahir normal, apakah dengan asfiksia atau dengan cacat bawaan, dengan hipotermi, pilih aja ya. Kalau normal, tindakan yang kita dilakukan ya, apakah kita mengeringkan bayi, menghangatkan bayi, merangsang takdir, membungkus bayi dan menempatkan di sisi ibu ya. Asfiksia, kalau asfiksia ya ringan, pucat, tinggal dipilih aja kondisinya ya. Tindakan yang dilakukan juga tinggal pilih. Ada tidak cacat bawaan, sebutkan di mana. Apakah hipotermi, tindakan yang dilakukan apa? Apakah dilakukan pemberian ASI? Kalau iya, waktunya berapa jam setelah bayi lahir? Kalau tidak, alasannya kenapa tidak dilakukan? Masalah lainnya sebutkan dan hasilnya tulis di situ. Kemudian masuk ke 4 ya, 2 jam setelah plasenta lahir. Ya, tapi setiap jam dipantau ya. Jam pertama, waktunya jam berapa sampai jam berapa, tekanan darahnya berapa, nadi berapa, tinggi pundusnya ada di mana, berapa jari di bawah pusat atau di mana lah posisi pundusnya ya. Kontraksi rahimnya ya seperti apa? Ya, kuat, lemah atau tidak ya. Kandung kemihnya kosong atau penuh. Perdarahannya berapa cc. Nah, nanti jam kedua juga sama diisi lagi ya. Masalah di kala 4 apa? Penata laksanaannya sebutkan, hasilnya bagaimana. Udah.